Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 2478226 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on 3.5.5 packet tracer configure DTP. Langsung saja, di sini terdapat addressing table, objektif, background atau skenario, dan instruksinya. Pada objektif, di sini terdapat dua objektif. Yang pertama, konfigurasi trunking static. Yang kedua, konfigurasi dan verifikasi DTP. Lalu background dan skenario-nya. Pada aktivitas ini kita akan mengkonfigurasi link trunk antar switch. Kita juga akan menetapkan port ke VLAN dan memverifikasi konektivitas ujung ke ujung antar host dalam VLAN yang sama. Kita akan mengkonfigurasi link trunk antar switch dan kita akan mengkonfigurasi VLAN 99 sebagai VLAN aktif. Langsung saja ke instruksinya, yaitu part 1, memverifikasi konfigurasi VLAN. Jadi kita akan memverifikasi VLAN yang dikonfigurasi pada switch. Pada S1, masuk ke mode X privilege dan masukkan perintah show VLAN brief untuk memverifikasi VLAN yang ada. Kita klik S1, enable, lalu masuk ke privilege expert, configure T, lalu exit, lalu kita show VLAN brief. Nah, di sini bisa kita lihat VLAN name, status, dan portnya. Bisa kita lihat di sini sama seperti instruksinya, yaitu terdapat VLAN 1 dengan nama default, statusnya ini aktif, portnya bisa kita lihat di sini. Lalu ada VLAN 99 dengan nama manajemen, statusnya aktif. Lalu terdapat VLAN 999 dengan name native dan statusnya aktif. Lalu B ulangi step 1A pada S2 dan S3. Kita klik S2. Enable show VLAN brief. Nah, bisa kita lihat juga ya, pada S2 ini terdapat VLAN name, status, dan portnya. VLAN-nya itu sama, ada VLAN 1, 99, 999, dan lain-lainnya. Di sini bisa kita lihat, dan semua status VLAN-nya itu aktif. Lalu pada S3, enable show VLAN brief. Nah, di sini bisa kita lihat juga VLAN-nya sama, angkanya dengan nama yang sama, dan statusnya juga aktif. Lalu pada part kedua, di sini ada pertanyaan, VLAN apa yang dikonfigurasi pada switch? Jadi yang dikonfigurasi pada switch itu adalah VLAN 99 dan VLAN 999 pada semua switch. Lalu pada part kedua kita akan membuat VLAN tambahan pada S2 dan S3. Di sini kita klik S2. Jadi pada S2 kita akan membuat VLAN 10 dan memberi namanya itu red. Lalu kita masuk ke config T, lalu VLAN
10, name itu red. Nah, sudah. Lalu di sini kita akan membuat VLAN 20 dan 30 sesuai tabel di bawah ini. Jadi VLAN 20 dan 30-nya itu dengan nama blue dan yellow. Kita namain, masuk ke VLAN 20, name itu blue, lalu VLAN 30 dengan nama name yellow. Nah, sudah. Lalu yang C, kita akan memverifikasi penambahan VLAN baru. Jadi kita masukkan perintah show VLAN brief. Nah, bisa kita lihat di sini VLAN-nya itu bertambah ya. Di sini ada VLAN 10, 20, dan 30 yang telah kita tambahkan tadi dengan status yang aktif. Lalu di sini kita akan mengulangi langkah sebelumnya untuk membuat VLAN tambahan pada S3. Config T, lalu masuk ke VLAN 10 dengan name-nya itu red, VLAN 20, name-nya itu blue, dan VLAN 30 dengan name yellow. Nah, sudah. Lalu kita ke part ketiga, yaitu menetapkan VLAN ke port. Jadi kita akan menggunakan perintah switch mode akses untuk mengatur mode akses untuk link akses. Jadi kita akan menggunakan perintah switch akses VLAN dengan VLAN ID-nya untuk menetapkan VLAN ke port akses. Di sini bisa kita lihat tabelnya. Jadi step yang pertama, yang A, yaitu kita akan menetapkan VLAN ke port pada S2 menggunakan penugasan dari tabel di atas. Di sini kita ke S2. Config T, lalu interface rank F0/1 sampai 8. Switch port mode akses, lalu switch port mode akses VLAN 10. Lalu interface range F0/9 sampai 16. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Lalu interface range 0/17 sampai 24. Lalu switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 30. Nah, sudah. Lalu kita akan menetapkan ke port
pada S3 menggunakan penugasan dari tabel di atas. Lalu kita ke interface rank F0/1 sampai 8. Terus switch port mode access, switch port access VLAN 10. Lalu kita interface ranks F0/9 sampai 16. Lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Lalu interface rank F0/17 sampai 24. Switch port mode access, switch port access VLAN 30. Nah, sudah. Lalu sekarang kita setelah menetapkan port ke VLAN, kita akan mencoba ping dari PC 1 ke PC 6. Di sini kita ping 192.168.10.2. Enter. Kita tunggu. Di sini dia RTO. Lalu ada pertanyaan, apakah ping berhasil? Jelaskan. Nah, bisa kita lihat di sini pingnya itu gagal ya, karena port antar switch berada di VLAN 1 dan PC 1 serta PC 6 ini berada di VLAN 10. Lalu part keempat, kita akan mengkonfigurasi terang pada S1, S2, dan S3. Jadi protokol trunking dinamis atau DTP mengelola link terang antar switch Cisco. Saat ini semua port switch berada dalam mode trunking default, yaitu otomatis dinamis. Pada langkah ini kita akan mengubah mode trunking menjadi dinamis yang diinginkan untuk link antara switch S1 dan S2. Link antara switch S1 dan S3 akan ditetapkan sebagai terang statis menggunakan VLAN 999 sebagai VLAN asli dalam topologi ini. Lalu yang A, jadi pada switch S1 mengkonfigurasi link terang ke dinamis yang diinginkan pada interface gigabit Ethernet 0/1. Jadi kita akan mengkonfigurasi S1 yang ditunjukkan pada di bawah sini. Kita klik S1, config T, lalu interface G0/1, switch port mode access mode dynamic desirable. Nah, sudah. Lalu apa
Di sini terdapat pertanyaan, apa hasil negosiasi terang antara S1 dan S2? Jadi hasilnya itu link terang ini telah dibuat antara S1 dan S2. Lalu yang B, pada switch S2, verifikasi bahwa jalur terang telah dinegosiasikan dengan memasukkan perintah show interface terang. Interface gigabit Ethernet 0/1 akan muncul pada outputnya. Di sini kita ke S2, show interface terang. Nah, bisa kita lihat di sini portnya pada gigabit Ethernet 0/1 dengan mode auto dan encapsulation min 802.1q. Di sini statusnya itu trunking dengan native VLAN-nya 1. Nah, di sini juga bisa kita lihat port giga 0/1 VLAN allow on trunk 1 sampai 1005. Nah, bisa kita lihat juga di sini port giga 0/1 VLAN allow and active and management domain. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah mode dan status untuk port ini? Bisa kita lihat modenya itu mode auto atau otomatis dengan status trunking ini ya. Lalu yang C, untuk link terang antara S1 dan S3, konfigurasikan interface gigabit Ethernet 0/2 sebagai link terang statis pada S1. Selain itu, nonaktifkan negosiasi DTP pada interface G0/1 di S1. Di sini kita bisa klik S1, lalu kita exit dulu di sini. Kita ke interface G0/2, lalu switch port mode terang, lalu switch port no negotiate. Nah, sudah. Lalu kita akan menggunakan perintah show DTP untuk memverifikasi status DTP. Di sini bisa kita klik show DTP. Nah, di sini bisa kita lihat informasinya. Global DTP information, sending DTP hello packets every 30 seconds, dynamic trunk timeout is 300 seconds, 2 interface using DTP. Bisa kita lihat di sini. Lalu yang kita akan verifikasi trunking diaktifkan pada semua switch menggunakan perintah show interface trunk. Kita show interface trunk. Nah, bisa kita lihat di sini. Sama ya, di sini giga 0/1 dengan mode desirable dengan statusnya itu trunking, sedangkan giga 0/2 dengan mode on statusnya juga trunking. Bisa kita lihat di sini sama sesuai dengan instruksinya. Lalu kita akan mengkonfigurasi VLAN 99 sebagai VLAN asli untuk tautan terang pada S1. Kita masuk ke config T, lalu interface range G0/1 sampai 2, lalu switch port mode trunk native
VLAN 999. Nah, sudah. Lalu di sini terdapat pertanyaan, apa pesan yang diterima di S1? Bagaimana cara memperbaikinya? Bisa kita lihat di sini pesannya itu muncul ya, ini. Jadi untuk mengoreksinya itu tidak ada cocokan VLAN asli. Jadi konfigurasikan VLAN 999 sebagai VLAN asli pada S2 dan S3. Lalu G pada S2 dan S3, kita tuh akan mengkonfigurasi VLAN 999 sebagai VLAN asli. Kita ke S2, config T, lalu interface G0/1, lalu switch port mode terang, switch port terang, terang VLAN native 99, switch port terang VLAN lalu kita enter di sini. Switch port terang, ini kebalik. Native VLAN 99. Nah, sudah. Lalu yang bagian H yaitu memastikan trunking ini berhasil dikonfigurasi di semua switch. Sebelumnya kita lakukan hal yang sama pada S3. Ini exit. Interface G0/2, switch port mode terang, lalu switch port terang, native VLAN 99. Nah, sudah. Lalu kita akan memastikan trunking berhasil dikonfigurasi di semua switch. Kita seharusnya dapat melakukan ping ke satu switch dari switch lain dalam topologi menggunakan IP address yang dikonfigurasikan pada SVI. Di sini kita bisa ke S1. Lalu kita coba ping. Itu 192.168.99.2. Kita ping S2.
Nah, di sini dia sukses rate is 60%, 3/15. Coba kita ping dari PC 1 ke PC 6. 10. Kita coba ping lagi. Nah, di sini dia masih RTO. Oh, terdapat pertanyaan, mengapa ping tidak berhasil? Di sini kita terdapat petunjuk, lihat keluaran show VLAN brief dari ketiga switch. Bandingkan keluaran dari show interface terang di semua switch. Lalu kita ke S1. Kita coba show VLAN brief. Bisa kita lihat ya di sini. Jadi pingnya itu tidak berhasil karena VLAN pada S1 tidak disiapkan dengan benar. Jadi kita dapat memperbaikinya pada S1. Bisa kita perbaiki. Kita masuk config, lalu VLAN 10 dengan name red, VLAN 20 name blue, VLAN 30 itu dengan nama yellow. Nah, sudah, lalu kita coba ping dari PC 1 ke PC 6. Nah, di sini dia telah berhasil ya. Telah replay from 192.168.10.2. Lalu ke part kelima, yaitu mengkonfigurasi ulang terang pada S3. Di sini kita ke S3. Lalu pada S3 kita akan menjalankan perintah show interface terang. Nah, di sini dia udah mode on dan statusnya itu trunking dengan encapsulation 802.1q. Lalu kita konfigurasi G0/2 untuk agar sesuai dengan G0/2 pada S1. Di sini kita config T, lalu interface G0/2 switch port non-nego. Nah, sudah. Lalu terdapat pertanyaan. Sini bisa kita lihat apa modus dan enkapsulasi pada G0/2 setelah perubahan. Bisa kita lihat ya di sini. Yaitu
modenya tuh udah on aktif dengan encapsulation 802.1Q. Lalu yang ketiga, yang C, kita akan mencoba perintah show interface G0/2 switch port pada S3. Show interface G0/2 switch port. Lalu terdapat pertanyaan, apa status negotiation of trunking yang ditampilkan? Di sini bisa kita lihat negotiation of trunkingnya itu dia off atau mati. Lalu part ke-6 kita akan verifikasi end-to-end connectivity. Jadi dari PC 1 kita coba lagi nge-ping ke PC 6. Di sini dia telah berhasil ya. Lalu dari PC 2 ke PC 5 ping PC 5 itu IP-nya 192.168.20.2. Di sini juga telah berhasil ya kita nge-ping. Lalu pada PC 3 ini kita nge-ping ke PC 4. Ping 192.168.30.2. Bisa kita lihat di sini juga pingnya telah berhasil ke PC 4. Mungkin segitu aja video yang soal dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.